Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda ya. Oke, kali ini kita akan kembali lagi di sesi belajar bahasa Jepang lewat lagu. Dan kali ini akan spesial banget karena lagu yang akan aku bedah ini adalah lagu kita sendiri ya teman-teman. Jadi lagu ini tuh diciptakan oleh Kato Naoki-san. Dan ini lagu ini diberikan untuk Wagomu Japanese Class. Jadi sejenis kayak theme songnya Wagomu Japanese Class ya. Mungkin buat teman-teman yang waktu itu sempat nonton live-nya kita di YouTube ada. Di situ sempat dibawakan live juga tuh sama beliau, dan ini lagunya juga sangat semangat dan artinya ini bagus banget. Jadi teman-teman di sini bisa lebih menambah kosakata dan belajar bahasa Jepang lewat lagu ini. Kalau gitu pantengin videonya sampai selesai, kita belajar bahasa Jepang bareng ya. Oke, kita akan mulai dari part yang pertama ya. Lagunya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Hitori bochi ja kanawanu yume mo nakama to naraba kanaerareru sa. Oke, segitu dulu guys ya. Oke, nah ini kita coba bedah dari awal. Ada hitori bochi ja. Hitori bochi itu adalah kesendirian atau seorang diri ya. Kayak aku tuh seorang diri gitu. Kemudian di belakangnya ada kanawa no yume wo. Kanawa no yume ini bisa jadi satu frase yang artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah impossible dream atau mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Hitori bochi ja kanawa no yume wo. Yang artinya adalah mimpi ini tuh akan sulit untuk diwujudkan seorang diri kayak gitu. Oke, tapi ada lanjutannya lagi nih. Jadi kayak kebalikannya, maksudnya keadaan yang sebaliknya gitu. Jadi nakama to naraba. Nakama, apa artinya coba nakama? Nakama itu kayak teman-teman, atau mungkin nakama tuh lebih ke teman deket banget, atau mungkin udah kayak family sendiri lah. Itu disebutnya nakama. Kayak fansnya One Piece kita sebut nakama kan, seperti itu ya. Nakama to kalau bersama dengan nakama gitu ya, karena ada naraba di belakang. Naraba di sini itu artinya if atau jika. Jadinya nakama to naraba, jika bersama teman-teman atau jika bersama orang yang emang bersama-sama kita. Kanaerareru sa. Nah, ini adalah kebalikan yang tadi. Kanawanu, kalau ini kanaerareru. Artinya pasti bisa diwujudkan kayak gitu. Jadi kalau kita coba bedah dari awal, mimpi yang sulit diwujudkan seorang diri, tapi kalau kita bersama-sama dengan teman-teman kita, ini pasti akan bisa diwujudkan. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke baris berikutnya ya. Liriknya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kawagate bibite tachiskun mo hirogaranai nda ashita no sora wa. Oke, segitu. Bagus kan teman-teman, lagunya ini bagus banget loh. Oke, next ada kawagate bibite. Ini kayak bentuk T, lanjut lagi bentuk T. Apa sih artinya? Kawagate itu rasa takut. Bibite itu artinya adalah kayak nervous, pokoknya gugup gitulah, hal-hal yang negatif lah intinya seperti itu. Kemudian ada tachisukun demo. Tachisukun demo itu bisa dibilang kayak dia tuh terdiam di situ gitu. Kalau misalkan di sini mungkin artinya lebih ke berdiam diri ya teman-teman. Kemudian ada hirogaranai nda. Kalau hirogaru itu kan kayak meluas gitu ya, atau bisa juga mencapai. Jadi kalau misalkan hirogaranai nda itu artinya bisa tidak berhasil mencapai gitu, karena dibentuknya nai, tidak berhasil mencapai gitu. Kemudian ada ashita no sora wa. Ashita itu adalah besok, esok gitu ya, bisa juga. Ashita no, besoknya apa nih? Sora wa. Sora itu adalah langit ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kita tidak akan bisa mencapai langit esok hari gitu. Iya, jadi hirogaranai nda itu ada yang bilang dia mengubah bisa, atau mungkin menggapai, itu juga bisa, tidak bisa mencapai. Jadi kalau aku satuin dari awal, rasa takut, rasa gugup, dan hanya berdiam diri saja gak akan membuat kita bisa mencapai langit esok hari. Kayak gitu artinya. Keren gak? Oke, sekarang kita akan masuk ke part pre-chorus. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi part pre-chorus ya. Ini sebelum masuk chorus, dan nadanya juga menurut aku ini bagus banget dan liriknya juga bagus banget. Kita coba nyanyikan bersama-sama.
One, two, three. 登りたい山がある見たい花があるここでなら叶えられる気がしたから Oke, sampai situ dulu. Oke, ini ada noboritai yama ga aru mitai hana ga aru. Ada pola yang sama, di belakangnya ada ga aru. Tapi aru itu kan teman-teman tahu sendiri ya buat benda mati ya. Oke, noboritai. Noboritai artinya ingin didaki. Yama artinya gunung. Ga aru artinya ada. Jadi ada gunung yang ingin aku daki, katanya gitu. Noboritai yama ga aru. Jadi kalau ada belakang ada tai, bentuk tai itu artinya ingin. Noboru, noboritai. Kalau noboru aja kan mendaki, kalau noboritai ingin mendaki gitu. Jadi ada gunung yang ingin kudaki. Kemudian mitai hana ga aru. Mitai dari miru, miru melihat, mitai ingin melihat, ya kan? Mitai apa? Hana. Hana di sini artinya bunga ya. Mitai hana, bunga yang ingin dilihat. Ga aru. Jadi ada bunga yang ingin kulihat, ada gunung yang ingin kudaki, ada bunga yang ingin kulihat. Kemudian habis itu koko denara katanya. Apa coba artinya? Koko itu di sini. Koko denara kalau di sini maksudnya di sini di mana nih? Di Wagomu Japanese Class dong. Koko denara kanaerareru kiga shita kara. Kanaerareru artinya pasti bisa diwujudkan atau pasti bisa mewujudkan. Kiga shita itu artinya merasa. Jadi kanaerareru kiga shita kara. Jadi intinya kalau di sini atau kalau di Wagomu Japanese Class aku rasa ini akan bisa diwujudkan. Seperti itu teman-teman artinya. Kita masuk ke part chorus ya. Chorus no bubung. Oke guys, kita akan masuk ke part chorusnya ya. Jadi liriknya seperti ini. 幸せになろうよ一人じゃないよ難しくないよ何があるなんてまだ見えないよ心のまま進もうgitu ya. Oke, karena ini yang nyanyiinnya nggak cowok ya guys, jadi refnya aku malah jadi rendah gitu ya karena cewek yang nyanyiinnya. Oke, jadi pertamanya ini ada kalimat yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Katanya gini, shiawase ni naro yo. Ini kayak sebuah bentuk perintah, kalimat perintah. Kalau pakai bentuk oo gitu tuh biasanya perintah ya guys ya. Shiawase ni naro yo. Shiawase itu bahagia. Ni naru menjadi bahagia, tapi jadinya naro. Jadi kayak perintah. Shiawase ni naro yo. Berbahagialah gitu loh. Nah, shiawase ni naro yo. Hitori janai yo. Ya belakang ada yoyonya ya. Hitori janai yo, kamu nggak sendirian kok gitu. Hitori itu sendiri, janai itu tidak. Yo itu kayak loh gitu. Hitori janai yo, kamu nggak sendirian loh gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan kata muzukashiku nai yo. Nah, belakangnya udah yo semua bagus loh di sini ya. Jadi seragam gitu teman-teman. Muzukashiku nai itu adalah tidak susah. Muzukashi itu kan sulit, susah. Muzukashiku nai artinya tidak sulit loh gitu ya. Jadi berbahagialah, kamu nggak sendirian kok. Dan ini pun nggak susah kok gitu, nggak sulit kok gitu. Dan nani ga aru nante. Nani ga aru nante artinya adalah apa yang ada di depan. Mada mienai yo. Mada itu belum, mienai itu tidak terlihat. Emang belum akan terlihat dari sekarang gitu. Jadi apa yang ada di depan sana belum bisa kita lihat guys. Mada mienai yo, belum bisa kita lihat. Jadi apa? Kokoro no mama susumo. Kokoro apa artinya? Wah udah tau lah, kokoro tuh hati ya. Kokoro no mama susumo. Ikutilah kata hatimu. Gitu guys. Wah artinya bagus banget ya teman-teman ya. Jadi emang di sini tuh kalian harus bahagia. Kamu juga nggak sendirian dan itu nggak sulit. Intinya seperti itu. Kita juga belum tahu apa yang ada di depan. Jadi kita belum bisa lihat apa-apa, so ikutilah apa kata hatimu. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Ini part ref 1 ya udah mau beres. Coba ya seperti apa liriknya. Kurang lebih seperti ini guys.
Watashi to goru o musubu michi 同じ夢を描いてゆこう輪ゴムで輪ゴムでiya gaul ya wagomu de yoi. Oke, watashi to goru o musubu michi ini unik loh, ada watashi to goru o musubu michi ini bisa disingkat menjadi wagomu musubu michi gitu teman-teman, lucu ya. Jadi ada beberapa Easter egg kalau misalkan kalian ulik-ulik gitu kan. Oke, watashi artinya adalah saya, watashi to ya dengan saya, goru itu artinya adalah goals. Watashi to goru o musubu michi, musubu itu penghubung, michi itu jalan. Jadi adalah jalan yang menghubungkan mimpiku atau jalan yang menghubungkan goalsku gitu ya, adalah si wagomu ini. Begitu teman-teman, ini unik banget loh kalau misalkan kita bisa artiin ya. Kemudian berikutnya ada onaji yume o egaite yuko wagomu de gitu. Onaji yume apa coba artinya? Onaji yume artinya adalah mimpi yang sama. Onaji yume o egaite yuko. Egaite itu kayak ayo kita lukis gitu, ayo kita wujudkan, seperti itu kita bentuk ya. Egaite yuko, yukonya dari iko ya, yuko gitu. Wagomu de belakangnya gitu kan ya, artinya adalah di wagomu gitu guys. Jadi kalau kita urut dari awal, jadi inilah jalan penghubung mimpiku atau goalsku ya. Jadi ayo kita wujudkan mimpi yang sama di wagomu. Wah, mantap ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke part berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke part berikutnya. Jadi setelah ref 1 ada verse 2 teman-teman. Nadanya kurang lebih sama tapi liriknya berbeda. Liriknya seperti ini. 1, 2, 3, 4 Sakura no haru mo Aki no momiji mo Mimamoteru nda Kimi no midai wo. Oke, segitu dulu ya. Ini di depannya juga harusnya teman-teman sudah tahu artinya sih ya. Sakura no harumo gitu. Artinya adalah sakura yang ada di musim semi ya. Sakura mah bunga sakura kan. Haru itu artinya musim semi. Sakura no harumo atau sakura yang ada di musim semi gitu ya. Kemudian aki no momiji mo. Oke, aki itu artinya musim gugur. Momiji itu apa sih artinya? Momiji itu artinya adalah daun yang berubah menjadi kecoklatan. Punya istilah di Jepang namanya momiji ya. Jadi di sini aku artiinnya momiji ya, momiji saja ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan daun-daun yang berubah jadi kemerahan atau kecoklatan itu dinamakan momiji. Gitu. Jadi ada sakura di musim semi, kemudian momiji di musim gugur, begitu ya. Mimamoterunda. Mimamoterunda ini sering ada di lirik lagu ya. Mimamoterunda ini artinya cukup dramatis ya. Artinya to watch over atau untuk menunggu gitu teman-teman. Atau menanti. Wah, mimamoterunda. Tetap menanti ya. Kemudian diakhiri dengan kimi no mirai wo. Oke, ini harusnya tahu sih. Kimi itu kamu, mirai itu masa depan. Jadi istilahnya sakura di musim semi gitu ya. Kemudian momiji di musim gugur. Tetap menanti masa depanmu. Wah, kalian ditungguin loh. Ini sama musim-musim loh. Kita lanjutkan lagi ya guys. Kita lanjutin ya teman-teman. Part berikutnya seperti ini. Yume mita koto nara kitto yatte yokeru sa akogare ga tsuyoku senaka wo osokara. Wah, tinggi sekali buat cewek jadinya. Oke, teman-teman, di sini sebenarnya udah langsung jadi frase ya. Jadi udah langsung bisa kita artikan satu-satu. Yume mita koto nara kitto. Yume mita koto nara kitto yang artinya adalah tentang yume mita itu kan impian. Yume mita koto nara kitto kalau tentang impian itu pasti, kitto itu kan pasti. Yatte yukeru sa.
pasti bisa tercapai. Jadi intinya kalau misalkan kita satuin, impian itu pasti bisa tercapai. Arti dari baris yang pertama seperti itu. Kemudian baris berikutnya adalah akogare ga tsuyoku senaka osu kara. Oke, ini beberapa bentuk penguatan ya. Kalau di sini kalimat-kalimat yang memang menguatkan gitu. Karena artinya adalah aku pasti bantu menguatkan semangat, dan juga istilahnya kayak senaka osu kara tuh kan, kalau senaka tuh kan punggung ya. Jadi kayak mendorong punggung. Jadi kalau secara harfiah kayak gitu, tapi kalau secara secara tidak ininya atau secara lebih umumnya adalah aku akan menguatkan kamu, memberimu semangat gitu, dan menolong perjuanganmu seperti itu teman-teman. Jadi impian itu pasti bisa tercapai. Aku pasti bantu kok menguatkan dan memberikan semangat untuk perjuangan kamu, seperti itu artinya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman, ini pre-chorus, sudah masuk pre-chorus lagi ya. Nah, jadi nadanya seperti ini. 1, 2, 3. Sahabat sejati to kawasu egao michite yuku ano basho ga furusato da to omou hini wa. Oke, nadanya sulit guys. Oke, ada kata dalam bahasa Indonesia di sini, ada frase dalam bahasa Indonesia. Sahabat sejati. Sahabat sejati artinya sahabat sejati dong ya kan? Kayak nakama tadi gitu loh. Sahabat sejati to kawasu artinya bersenyuman dengan sahabat sejati atau senyuman sahabat sejati. Egao ga michite yuku. Kayak tadi udah ada egaonya itu kan, si senyumannya itu ya. Egao ga michite yuku. Jadi kayak senyuman sahabat sejati itu tuh benar-benar memenuhi hari-harimu gitu. Karena kalau di sini biarpun kayak tadi ya, misalkan konsep ya udah otodidak, tapi sebenarnya di sini kita ketemu juga loh sama teman-teman gitu guys. Kemudian ada kata yang kalimat yang sangat aku suka, ano basho ga furusato da to omoeru hini wa. Jadi ano basho ga, sampai tempat itu. Furusato tahu nggak guys? Furusato itu artinya adalah kampung halaman. Kampung halaman. Maaf teman-teman. Ano basho ga furusato da to omoeru hini wa. Jadi sampai nanti tempat itu kamu rasakan sebagai kampung halaman kamu. Tempat itu tuh apa sih? Jepang, ya dong. Orang yang belajar di sini cita-citanya apa sih? Pengen pergi ke Jepang dong, tinggal di sana, kerja di sana, maupun sekolah atau magang di sana, benar nggak? Jadi rasanya nanti Jepang itu udah kayak ini furusato da to omoeru hini wa gitu. Sampai-sampai nanti ada hari dimana kamu berpikir bahwa Jepang itu adalah kampung halamanmu. Wah, keren banget kan? Kita akan masuk ke part chorus. Oke teman-teman, jadi ini karena bagian ref ini sebenarnya sama seperti ref 1, jadi kayak pengulangan aja. Cuma nanti di akhirnya akan ada satu part yang berbeda sedikit. Tapi biar kebayang teman-teman, kita langsung nyanyikan aja ya. Nah, yuk. Shiawase ni narou yo, hitori janai yo, muzukashiku nai yo, nani ga aru ka nante mada mienai yo, kokoro no mama susumo watashi to goru o musubu michi, onaji yume o egaite yuko, afureru omoi wo nosete wagomu de. Oke. Keren loh teman-teman, lagu ini memang karena benar-benar ciptaan dari orang Jepang, jadinya Jepangnya dapet banget gitu, kayak native banget, lirik-liriknya juga emang enak banget. Nah teman-teman, untuk part yang ref awal tadi, kalau misalnya kalian penasaran pembahasan artinya seperti apa, bisa kalian pondorin lagi aja ya tontonannya. Dan di sini ada part yang agak berbeda setelah onaji yume o egaite yuko. Setelah kita wujudkan mimpi yang sama, ada lirik afureru omoi wo nosete. Oke, itu aku kumpulin jadi satu frase dan artinya adalah dengan sepenuh hati. Omoi gitu ya, jadi kayak afureru omoi wo nosete, kayak dengan sepenuh hati. Wagomu de, di terakhirnya tetap ada wagomu de, artinya adalah di wagomu. Oke, jadi intinya semua
harapan, inspirasi, aspirasi, dan juga cita-cita, perjuangan kalian semua bisa wujudkan di sini bersama para nakama yang lain, sahabat sejati, eyoi. Jadi di sini kalian bisa wujudkan bersama-sama, teman-teman. So intinya kalau misalkan masih ada yang mau kepo-kepo tentang Wagomu ya, di lagu ini sebenarnya udah mencerminkan banget tentang Wagomu Japanese Class. Tapi buat yang pengen mungkin tahu lebih lanjut, bisa kontak WhatsApp kita atau web apps. Di sana juga udah komplit banget tentang Wagomu Japanese Class. Nah, gimana guys? Kalian pasti nambah banyak banget kan kosakata baru hari ini. Kalau misalkan kalian punya lagu yang pengen aku bedah lagi, apa sih arti dalam bahasa Indonesianya, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Arigato, matane!